Bukankah aku bekerja paruh waktu sebagai satpam? Belajar bahasa asing di ruang pantau. Kaki ini benar-benar luar biasa. Ya ampun, Su Qingyue. Gadis tercantik di kampus Hai. Pantas saja tubuh dan kulitnya. Namanya memang sesuai dengan kenyataan. Tapi bagaimana aku bisa tidur di satu ranjang dengannya? Sepertinya semalam ada kejadian luar biasa. Mereka meremehkanku. Pura-pura jadi wanita anggun. Malam ini aku akan menghabisimu di sini. Hei! Hei, siapa kalian? Matikan lampunya. Kurang ajar. Berani-beraninya kau. Satpam rendahan berani merusak rencanaku. Besok kalau aku tidak menghabisimu, aku ganti nama. Sialan. Aku sangat merasakannya. Kau membuatku mabuk kepayang. Halo, bangunlah. Membuatku langsung tersungkur ke lantai. Namun membuatku melayang tinggi. Dia dibius. Aku tidak boleh memanfaatkan keadaannya. Ini tidak boleh. Kau jangan merobek bajuku. Aku tidak menyentuhmu. Ini bukan salahku. Pinggangku rasanya mau patah. Untung masih muda. Tapi Feng Hui itu orang kaya yang berkuasa. Menyinggungnya pasti akan berakhir buruk. Mendeteksi tindakan heroik tuan rumah, sistem satpam terkuat mulai diaktifkan. Sistem. Aku membangkitkan sistem. Ekstrak. Ini nyata sistem. Apakah nanti setiap kali aku berbuat baik, aku akan mendapat hadiah? Tidak. Hanya jika membantu target yang terikat dengan sistem dan meningkatkan kasih sayang, baru akan mendapat hadiah. Maksudmu dia adalah targetku? Kalau bukan karena dia, diriku, semalam mungkin sudah dihancurkan oleh Feng Hui sialan itu. Halo, aku. Tolong ambilkan bajuku. Baiklah, pertama-tama. Namaku Chen Mo. Bukan Hei, dan kau tidak perlu memberitahu namamu. Aku tidak peduli. Yang benar saja, Kak. Kenapa kau pura-pura tidak tahu setelah selesai? Kalau kau berani mengungkit kejadian semalam lagi, aku tidak akan melepaskanmu. Sekarang aku punya sistem. Mana mungkin takut padamu? Gaya gertaknya ini kelihatan menarik juga. Karena dia adalah targetku. Aku akan mengalah padanya. Baiklah. Ya. Ya. Sudah puas melihatnya. Kau sangat cantik. Mana mungkin puas melihatnya? Tunggu, kau buru-buru sekali mau pergi. Bagaimana kalau kita adakan perpisahan? Perpisahan apa? Seperti yang semalam. Enyahlah. Aduh. Ini uang 500.000. Sebagai biaya terima kasih atas bantuanmu kemarin. Urusan kita sampai di sini saja. Kau pikir aku menyelamatkan orang demi uang? Kau anggap aku ini orang macam apa? Dalam situasi kemarin, siapapun pasti akan kuselamatkan. 10 menit yang lalu aku mungkin tidak berani bicara begini. Tapi sekarang dengan sistem, aku berhak mengatakannya. Tidak disangka kau cukup tangguh. Uang ini bukan cuma biaya terima kasih,
tapi juga uang tutup mulut. Soal kejadian di antara kita. Aku harap kau menyimpannya rapat-rapat. Uang tutup mulut sekaligus uang putus ya. Terserah kau saja. Kita hanya kebetulan bertemu. Tidak ada perasaan. Apalagi aku dari keluarga Su. Kita bagai langit dan bumi. Meski kau terus memaksa, kita tidak akan berhasil. Tunggu. Nona dari keluarga kaya ya. Pasti mementingkan status sosial yang setara. Memang, aku lihat di drama biasanya akhirnya tidak bagus. Bukan urusanmu. Ya, Feng Hui. Ah, kak kalian. Su Qingyue. Aku mengejarmu sekian lama tapi kau mengabaikanku. Baru kenal dengan satpam rendahan ini semalam, kau malah tidur dengannya. Kau sungguh tidak tahu malu. Karena kau sangat menginginkannya. Akan kukabulkan keinginanmu, saudara-saudara. Gadis tercantik kota Hai, semua dapat bagian. Feng Hui, cepat keluar. Atau aku lapor polisi. Berhenti. Lapor polisi. Bagus, laporkan saja. Biar polisi datang dan masalah ini makin besar. Biar semua melihat Su Qingyue, melihat gadis cantik kota Hai yang lugu, sebenarnya betapa rendahannya. Hancurkan reputasimu. Membuat malu keluarga Su. Kalau ini jadi besar, mau ditaruh di mana wajah grup Su? Aku ingin lihat orang tuamu. Apa mereka masih berani mengangkat wajah di depan orang? Saudara-saudara, keluarkan ponsel kalian, rekam semuanya sekarang. Tidak, tidak. Tidak boleh lapor polisi. Obat kanker yang diteliti keluarga Su bertahun-tahun akhirnya mendapat kemajuan besar. Jika ada skandal yang keluar, usaha belasan tahun akan hancur. Tidak boleh dibesar-besarkan. Kenapa? Takut. Kalau takut, berlututlah padaku. Layani aku dengan baik hari ini. Mungkin aku akan mempertimbangkan untuk melepaskanmu. Feng Hui, jangan keterlaluan. Su Qingyue. Kau tidak punya hak untuk tawar-menawar denganku. Percaya tidak, aku akan mengunggah videomu dengan satpam ini ke internet sekarang. Tolong jangan, jangan. Itu tergantung pada sikapmu. Merangkaklah ke hadapanku. Buka sabukku. Aku tidak mau mengulanginya. Menangis. Tunggu apa lagi kalian? Cepat maju. Kurang ajar. Rasakan ini. Apple pen. I have a pen, I have a pineapple. Pineapple pen. Pineapple menyuruh pacarku bersujud padamu. Kau tidak pantas. Kau suka orang berlutut kan? Bagus. 1, 2, 3 hari ini kalau belum 10 kali sujud, jangan pergi. Kakak, kakak. Kemampuannya sangat hebat. Keluarga Su sekarang sedang di masa kritis. Banyak orang yang ingin melawanku. Kalau dia bisa melindungiku dari dekat, itu akan sangat bagus. Tunggu sebentar. Kakak. Saya tidak tahu kakak dan kakak ipar sedang bersantai di sini. Maafkan saya karena menyinggung, saya sungguh bersalah. Kakak, ini ada 100.000 uang. Anggap saja sebagai permintaan maaf saya. Bagus. 100.000. Ini agak kurang ya, Kak. Kalau kakak merasa kurang, saya masih punya lagi. Enyahlah. Kakak, saya pergi dulu ya. Silakan lanjutkan obrolan kalian. Kita semua orang dewasa, karena sudah begini. Mari anggap kita tidak pernah bertemu. Aku pergi dulu, tunggu. Nona Su, kau berinisiatif mendekat. Apa kau ingin melakukan perpisahan khusus denganku? Aku bisa. Hei, kau sangat pandai berkelahi. Aku ingin memintamu jadi pengawalku. Apa kau bersedia? Tidak masalah. Asalkan kau mau mengadakan perpisahan denganku. Aku bisa, hei. Soal perpisahan itu. Apa tidak ada hal lain di kepalamu?
Nona Su, ada yang tidak kau ketahui, sejak umur 3 tahun aku belajar bela diri. Musim berganti selama belasan tahun. Bahkan musim dingin pun tidak bisa bersantai. Saat itu aku sangat berharap punya pacar yang mengerti kesepianku dan menghilangkan kesendirianku. Tapi tidak kusangka masa lalunya begitu menyedihkan. kau adalah pacar pertamaku. Aku tahu aku tidak pantas untukmu. Kau adalah bintang di langit. Aku hanyalah lumpur di tanah. Tapi aku telah memberikan segalanya padamu. Kau menyuruhku melupakanmu. Aku tidak bisa. Sepertinya dia tersentuh. Aku bahkan kagum pada aktingku sendiri. Sudahlah. Pada akhirnya ini memang salahku. Waktu itu pikiranku sedang kacau, hanya memikirkan pelepasan tanpa memikirkan apa dia mau atau tidak. Tidak menyangka akan membawa luka yang begitu besar baginya. Hanya untuk kali ini, setelah selesai, jadilah pengawalku. Oke. Aku akan sangat lembut. Pria sialan ini sama sekali tidak tahu bersikap lembut pada wanita. Tubuhnya memang jauh lebih kuat dari orang biasa. Pasti karena bertahun-tahun berlatih, aku hampir tidak tahan. Gadis tercantik kampus Hai memang sesuai namanya, sangat lembut dan mulus. Ayo, pelan-pelan. Nak. Terima kasih sudah seharusnya. Pulanglah dan istirahat dengan baik. Poin kasih sayang Su Qingyu bertambah 10 total saat ini 15. 15 poin kasih sayang. Hey sistem. Poin kasih sayang ini artinya apa? Jika poin mencapai angka bulat tertentu, akan memicu hadiah misterius. Tindakan heroik tadi memberiku uang 10 juta. Dan kekuatan fisik 10 kali lipat. Hadiah misterius ini pasti tidak akan buruk. Kalau aku sudah kaya, buat apa jadi satpam? Kalau punya uang, waktunya belanja. Ayo berangkat. Bagus, bagus. Keahlian penata rambutnya memang tinggi, meski mahal. Uang ini tidak terbuang sia-sia. Ketampananku langsung berlipat ganda, ditambah modifikasi sistem. Aku bisa jadi pria paling tampan. Wah. Ayo lihat di sebelah sana. Hei. Hempeh. Siapa ini? Wah, kenapa wanita materialistis ini ada di sini? Jangan melihat lagi. Kau tidak akan mampu membelinya. Tuan Wang, ini mantan pacar yang kuceritakan. Oh, yang pacaran setahun. Tapi hanya mau menghabiskan tirti-ribu untukmu, yang bahkan tak berani menyentuh tanganmu. Pria tak berguna itu. Haha, benar sekali kan. Kerja sambilan dan kerja paruh waktu sana-sini. Setengah mati bekerja hanya dapat 3,000. Bahkan tak cukup untuk mentraktirmu makan sekali. Bocah ini lumayan juga ya. Pejuang cinta sejati ya. Haha, aduh. Bau sekali. Toiletnya ada di sana. Kalian berdua. Cepat pergi dan bersihkan diri kalian. Dasar miskin, kau bilang apa? Ayo kita pergi saja. Bicara apa kau? Telingamu yang lebar itu tak bisa dengar ya, Kenmo. Kau berani memukul Tuan Wang, kau tamat. Kenmo, kau bilang dia tidak bicara padamu kan? Mendeteksi target sistem. Lin Mengyao, gadis cantik kampus. Target gadis cantik kampus. Lin Mengyao. Nama yang sangat familiar. Salah satu gadis tercantik kampus Hai. Bukankah ada yang bernama Lin Mengyao? Apakah itu dia? Tuhan membantuku. Ya. Kau ini. Aku Chen Mo, juga mahasiswa. Hari ini rencananya mau beli beberapa pakaian. Jadi aku datang melihat-lihat ke sini. Tapi aku kurang familiar dengan tempat ini. Apa kau akrab dengan tempat ini? Kau juga dari kampus Hai. Aku juga. Aku juga baru pertama kali datang ke tempat ini. Kurang familiar. Kebetulan sekali. Mari berkeliling bersama. Hempeh, kau orang miskin benar-benar pintar berpura-pura.
Mereka berdua dia adalah mantan pacarku. Lalu, menempel pada pria playboy dengan sedikit uang. Tidak usah pedulikan mereka. Kau cukup santai. Siapa yang kau panggil pria playboy? Ah, Tamparan tadi belum cukup ya, tidak usah takut padanya. Chen Mo, sekarang ini negara hukum. Simpan sikap kasar dan berandalanmu. Kalau kau berani bertindak lagi, percaya tidak kami lapor polisi. Aku malas meladeni orang sepertimu. Hari ini aku berniat membeli beberapa baju kasual. Aku tadi melihatmu memperhatikan gaun ini. Aku ingin membeli sebuah gaun. Menyewa juga tidak apa-apa. Beberapa hari lagi ada acara kampus, kalau begitu di toko ini saja ada baju pria dan wanita. Bagus, kita awasi dia. Aku sudah memanggil orang. Nanti akan kubuat dia tahu rasa. Chen Mo, tunggu saja kau. Tuan Wang sudah memanggil orang. Hari ini kau pasti akan menerima akibatnya. Nona cantik, kau jangan percaya pada pria ini. Dia hanya pura-pura jadi orang kaya. Padahal satu barang pun tak sanggup dibelinya. Dia hanya ingin mendekatimu. Kau jangan sampai tertipu. Dia hanya ingin mendekatimu. Kau jangan sampai tertipu. Gadis tingkat kecantikan kampus ini jauh lebih hebat daripada Xiao Zi. Gadis cantik mau beli apa? Biar aku yang belikan. Buat apa mengobrol dengan si miskin ini? Hempeh, membuang-buang ludah saja. Kau mau membelikannya. Bukannya kau bilang mau membelikan untukku. Ah, iya. Ku belikan untuk Munah. Begitu dong. Mbah, Berapa harga ini? Pilihan tuan sangat bagus. Ini model terbaru di toko kami. Harganya Tosefik Ik Jaish. Mahal sekali, padahal cuma sebuah mantel. Gaun yang aku incar pasti lebih mahal lagi. 27.800. Dengar itu, Chen Mo, kau tanya juga percuma. Kau tak akan sanggup beli. langsung bayar. Hempeh, baiklah. Benar-benar sok hebat ya. Aku tahu betul, mengeluarkan uang 1.000 saja susah. Pembayaran berhasil Tuoseven X AS. Bagaimana? Bagus, sangat sesuai dengan auramu. Tapi, aku rasa yang warna biru ini lebih cocok untukmu. Entah bisa ditukar atau tidak. Baju ini juga aku beli. Ini adalah model biru di toko kami. Harganya tuh 6 ik, tolong bayar. Yang ini berapa harganya? Tuan, yang ini Oneni Nindin mau beli. Pembayaran berhasil Onini Ninin main. Suka tidak? Cukup suka. Baju puluhan ribu dibeli tanpa berkedip. Sebenarnya siapa dia ini? Yok, Baik, tuan tidak usah. tidak apa-apa. Ini hanya sebuah baju. Dibanding punyaku tadi, ini jauh lebih murah. Lagi pula, ini pertemuan pertama kita. Ini, anggap saja sebagai hadiah awal perkenalan kita. Hari ini, kau bebas memilih barang apa saja di toko ini. Rasanya seperti mimpi. Baru pertama bertemu sudah membelikanku barang. Siapa yang bisa menolaknya? Poin kasih sayang Lin Mengyao bertambah one. Plus tre, plus to. Situasi apa ini? Bukannya dia sangat miskin. Mana ku tahu, dari mana dia dapat uang sebanyak itu. Kalau tahu dia begitu kaya, buat apa aku mendekati pria gemuk ini? Tuan, baju-baju ini sudah dibungkus. Totalnya one 76540. Baik Mbak penjual, baju yang itu harganya berapa? Tuan, mata Anda sangat tajam. Itu adalah pesanan khusus mewah di toko kami. Harganya ni iik ekip Chaish, dan hanya ada satu potong di sini. Hei gendut, kau memanggilku, tentu saja. Ayo, giliranmu pamer. Aku apa maksudmu? Bicara saja tidak jelas. Ayo, tunjukkan kekayaanmu. Uang sakuku sebulan hanya one 100.000. Membelikan wanita tak dikenal gaun seharga ninit ik 1.000. Gila, tapi kalau tidak dibeli akan sangat memalukan. Kenapa aku harus membelikannya? Aku kan tidak mengenalnya. Bagus kau tidak kenal dia, tapi orang ini kau kenalkan. Bukannya tadi kau bilang mau membelikannya tas? Ya, yang itu. Ah, yang ini aku suka, aku mau. Aku mau. Teleponku berdering. Aku keluar terima telepon dulu ya. Hei, Tuan Wang. Pacarmu itu ternyata tidak terlalu kaya ya.
Tidak sehebat mantan pacarmu. Amo, Chenmo, mari kita bicarakan. Kalau kau membelikanku tas ini, aku akan setuju balikan denganmu. Bagaimana? Mbak, tolong bungkus gaun itu. Baik, Tuan. Chenmo. Nona, tolong jangan berteriak di dalam toko. Wanita ini tadi masih menggandeng pria gemuk itu. Sekarang mulai merayu pemuda tampan ini. Benar-benar tidak tahu malu. Wanita gila harta ada di mana-mana. Benar, cepat keluar sana. Dulu kau mengabaikanku. Sekarang kau tidak pantas untukku. Chenmo, kau akan menyesal. Hempeh. Ah, Tuan, bajunya sudah dibungkus baik. Terima kasih. Hei. Ini milikmu. kau benar-benar memberikannya padaku. Kukira kau hanya ingin memanasi mantan pacarmu. Yah, meski memang ada sedikit niat itu. Tapi hadiah ini memang sungguh ingin kuberikan padamu. Tidak boleh. Ini terlalu mahal kalau kau tidak menerimanya. Apa kau mau menyuruhku memakai baju wanita? Hei! Kalau begitu, kita sekarang berteman. M. Poin kasih sayang Lin Mengyao bertambah 5. Malam ini mau makan apa? Itu dia. Tangkap. Itu dia. Tangkap dia. Siapa kalian? Mau apa? Lepaskan aku. Lepaskan. Kalian. Hei, siang bolong begini ada apa? Bocah. Cari mati kau ya, kataku. Lepaskan dia. Kurang ajar. Bocah ini. Saudara-saudara, habisi dia. Hei. Aduh. Ah, aduh. Awas. Siapa mereka? Kau kenal? Siapa mereka? Aku tidak kenal, hei. Keberanian kalian cukup besar ya. Siang hari berani menculik orang. Menculik apanya? Ayahnya berutang 5 juta. Kalau tak cari dia aku harus cari siapa? 5 juta. Sebelumnya baru 500.000. Dia berjudi lagi. Kau lihat sendiri. Apa ini tulisan tangan Linda Sheng? Lalu di mana ayahku? Kalau aku tahu, untuk apa aku menangkapmu? Bicara yang sopan. Hutang nyawa dibayar nyawa, hutang uang dibayar uang. Itu wajar. Hari ini biarpun Raja Langit yang datang, aku tetap yang benar. Lagi pula meski kau bisa mengalahkan kami hari ini, uang 5 juta itu tetap harus dibayarnya, meski kau menyelamatkannya hari ini. Besok aku tetap bisa menangkapnya lagi. Kau bisa menyelamatkannya sekali. Apa kau bisa menyelamatkannya 2 kali? 5 kali, 10 kali. 5 juta bukan jumlah yang kecil. Kau kalahkan satu, akan datang sekelompok lagi. Kalau akar masalahnya tidak diselesaikan, tidak akan ada hari yang damai. Kalian orang-orang dari kasino ya, kenapa? Sudah tahu takut. Bos kasino kami bukan orang sembarangan. Tunjukkan jalannya. Mau menantang seluruh kasino kami sendirian, ayo ke kasino. Ke kasino tentu saja untuk berjudi uang. Jangan banyak bicara, tunjukkan jalannya. Hei. Jadi ini kasino kalian, kenapa? Tidak berani masuk. Tidak apa-apa. Tukar kepingan chip dulu baru masuk kasino.
Satu chip di sini harganya berapa? 10 yuan. Kalau begitu beri aku yang 10 yuan. Bocah, kau bercanda denganku ya. 10 yuan kau anggap sedikit. Kalau aku jadi bosmu, aku sudah memecatmu. Aku ini pelanggan. Kalau hari ini aku bermain dengan senang, mungkin aku akan mempertaruhkan lebih banyak uang hempeh. Ambilkan satu chip untuknya. Ya. Bocah tengik. Hari ini kalau tak bisa bayar utang, kau akan mati, atau dia tidak akan bisa pergi, kau bisa coba. Hanya saja, lihat baik-baik. Hari ini aku hanya pakai satu C. Untuk memenangkan seluruh uang di kasino kalian. Haha. Membual sih semua orang juga bisa. Hari ini kalau kau bisa memenangkan semuanya, aku akan berlutut dan bersujud padamu bagus. Akan kutunggu. Besar, besar, kecil, besar, kecil, besar. Hei. Kenmo. Apa kau yakin? Jangan takut. Hal yang tak kuyakini tidak akan kulakukan. Kau pikir aku bodoh? Tenang saja. Ten yuan. Pasang besar. Ya. 13 poin besar. Ya. Chenmo, kita menang. Kecil. Kecil taruhan semuanya ke kecil. 3, 1 kecil. Haha. Kecil. Kombinasi kembar. Kelipatan 24 kali. Kombinasi kembar spesifik. Kelipatan one 150 kali. Aku pasang kembar 6. All-in apa? Pasang dadu kembar. Setidaknya sudah 10 hari tidak ada dadu kembar yang keluar. Benar, anak muda. Kali ini tidak mungkin dadu kembar. Jangan coba menipuku, aku tak akan ikut taruhanmu. Anak muda ini sudah menang beruntun 10 one kali. Kali ini lupakan saja. Pasang dadu kembar saja. Wah, masa depan cerah. Dasar bodoh. Suruh beberapa orang jaga pintu belakang. Dia hampir kalah semuanya. Aku takut dia kabur. Ya. Dadu kembar peluangnya 6,150 kali lipat. Kenapa tidak ikut pasang? Kenapa aku tidak ikut pasang? Aku merasa sangat bodoh. Pasang kecil, hei anak muda, ikut aku ke lantai 2. Bos kami mau bermain langsung denganmu. Bos kami mau bermain langsung denganmu. Dia mau bermain denganku, suruh dia turun sendiri. Hei, ambilkan itu. Taruhan ini pasang besar. Hempeh, anak muda. Kau agak keterlaluan. Bos kami mau bermain denganmu. Itu sebuah kehormatan. Mau bermain denganku. Hempeh, sebuah kehormatan bagiku. Tapi aku tidak mau bermain dengannya. Ayo pasang kecil hempeh. Boleh juga keberanianmu. Ini wilayah mereka. Lebih baik main aman saja. Siapa yang tahu ada apa di lantai 2? Ayo putaran ini. 10 yuan jadi 2,5 juta. Dia sama sekali bukan manusia. Dia dewa. Coba saja ayah punya separuh kehebatannya. Lihat, Bos Li, kenapa Anda turun? Dia adalah Raja Judi Li Xiangguo. Anak muda itu dalam masalah. Kalau anak itu tahu kapan harus berhenti, mungkin masih aman. Tapi sekarang situasinya tidak bagus. Anak muda, keberuntunganmu lumayan bagus. Kau calon menantunya Linda Shan. Orang yang kecanduan judi itu. Bisa dapat menantu yang sangat jago berjudi sepertimu. Itu adalah keberuntungannya. Anda tidak perlu basa-basi lagi. Bicaralah langsung ke intinya. Ada 2 pilihan. Pertama, kau bawa pergi semua uang yang kau menangkan sekarang. Kedua, teknikmu cukup bagus. Tinggallah dan bekerja denganku. Gajimu akan lebih tinggi dari Daoba. Aku beri kau gaji 6 digit per bulan Daoba. Kau tidak hebat ya? 6 digit. Tapi dibandingkan dengan 2 pilihan itu,
Aku lebih suka memenangkan semua uang di kasinomu. Atau Anda bisa memberikan surat utang Lin Dashan padaku. Lalu kami akan pergi dari sini, kau mencari mati. Memangnya kenapa? Hempeh. Anak muda, kau belajar dari perguruan mana? Kenmo, tidak ada perguruan. Hebat juga tidak ada perguruan. Karena kau tidak mau bilang, aku juga tak akan banyak tanya. Selanjutnya kau bermain denganku. Kau mau main apa? Anda mau main apa? Kita main Xia Jinhua. Masing-masing modal 500.000. Kalau kau memenangkan semua uangku, surat utang Lin Dashan, akan kukembalikan seutuhnya. Kalau aku yang menang darimu, 2,5 juta yang kau menangkan tadi harus dikembalikan. Dan aku juga akan mematahkan kedua lenganmu. Chenmo, mari kita pergi. Kita tidak usah main lagi. Chenmo, kau dengar tidak perkataanku. Kita berhenti main. Mari kita pergi. Aduh, kenapa kau menangis? Bukankah aku menang sebanyak ini dengan modal 10 yuan, 2,5 juta? Kau masih tidak percaya padaku? Aku percaya, tapi... Dia itu Li Xiangguo, mantan raja judi di kota Hai. Hirti Tahun tak pernah kalah siapa di kota Hai yang tidak kenal Li Xiangguo. Selalu bisa menaklukkan siapa saja. Benar. Chenmo, aku mohon padamu. Kita pergi saja ya. Patah ya biarkan patah. Kalau lenganku patah dan menjadi cacat, kau harus merawatku seumur hidup demi meningkatkan kasih sayang. Aku juga berjuang keras. Jangan bicara sembarangan. Aku bersedia merawatmu. Tapi aku lebih suka merawatmu yang sehat dan utuh. Chenmo, aku mohon padamu. Kita pergi saja. Oke. Akan baik-baik saja. Percayalah padaku. Tidak apa-apa, waktunya masih banyak. Kalian berdua lebih baik bicarakan sampai jelas. Kalau tidak besok mungkin tidak ada kesempatan lagi. Tenang saja, apa dia benar-benar yakin bisa menang? Jangan banyak bicara hempeh. Mulailah benar-benar tidak tahu diri. Tidak mau dengar nasihat, pasti akan celaka. Tunggu dan lihat saja, hari ini dia harus membayar pelajaran dengan kedua tangannya. Chenmo, kau harus menang. Kalah ataupun menang, utang budiku padamu tak akan lunas seumur hidup. Nanti tidak peduli kau jadi seperti apa, aku akan selalu menemani di sisimu. Selalu seumur hidupku paling benci orang yang tidak tahu berterima kasih. Kalau begitu, anak muda, silakan periksa kartunya. Pamer trik murahan biasanya tidak punya kemampuan asli. Cara yang sederhana begini yang paling menakutkan. Dia mungkin menandai kartu dengan keringat, tapi mata tembus pandangku sudah cukup untuk menghadapinya. Tidak perlu, langsung mulai saja. Punya keberanian juga kalau begitu mulai bagikan kartu. Ambil kartu. Lanjut. Lanjut, anak ini juga ahli. Tapi dia tidak menyentuh kartu. Bagaimana dia bisa menembus triknya? Apa dia lebih hebat dariku? Ini baru putaran ketiga. Sudah tidak sabar ya, putaran ini aku pasti menang. Kalau pihak lawan mau menang, dia pasti akan curang. Aku ingin lihat bagaimana kau curang. Aku pasang buta 1000. Haha, tidak mundur lagi. Selalu mundur teruskan tidak seru. Benar sekali, aku ikut 2.000, 4.000, 8.000, 10.000, hahaha. Anak muda, tanganmu sedang beruntung. Putaran ini aku akan menghindar dulu. Mundur. Marah ya. Orang tua ini sedang bermain perang urat saraf. Ingin membuatku emosi. Tapi dia bisa menahan diri. Sengaja kalah 10.000 padaku. Butuh ratusan kali curang baru bisa menang kembali. Aku akan bermain stabil saja. Kita lihat kau bisa tahan sampai kapan. Berani curang pasti tamat. Kocok kartu. Banyak sekali uangnya. Wah, kenapa dapat sebanyak ini? Kocok kartu. Kocok kartu. 500.000 kalah tinggal 200.000. Rubah tua ini mau menarik jalannya anak muda. Keberuntunganmu lumayan ya. Ini bukan keberuntungan. Ini adalah kemampuan. Ya. Aku pasang buta 10.000 ya.
Dia tahu aku punya dadu kembar 3, masih berani pasang 10.000. Sepertinya dia bersiap untuk bertindak. Hempeh, hanya dengan sepasang kartu as burukmu itu. Ingin mengalahkan kartu kembarku, bagaimana menurutmu? Dia ternyata punya kartu kembar 3. Kartu kembar 3, bagaimana bisa? Bagaimana dia tahu Bos Li pegang sepasang as? Benarkah? Masa sih? Jangan-jangan mereka sama-sama bisa melihat kartu lawan. Bukankah itu sama saja dengan main kartu terbuka? Anak muda, kartuku belum dibuka. Kenapa kau begitu yakin kalau itu sepasang as? Iya kan? Bukankah di dalam hatimu sudah tahu, aku pertaruhkan semuanya. Kau berani ikut? Kalau kau berani pasang, aku berani ikut. Hempeh, tapi sepertinya uangmu sudah tidak cukup. Jika ingin menghancurkannya, buatlah dia gila dulu. Benar, aku punya 800.000. Kau punya 200.000, aku pinjamkan 600.000 lagi padamu. Kalau kau menang, bawa pergi surat utang Linda Shan. Kasino kami akan memberimu tambahan 2 juta lagi. Tidak cukup. Aku mau. 5 juta hahaha. Anak muda, bicaramu besar juga ya. 5 juta boleh saja. Tapi kalau kau kalah, aku bukan hanya akan mematahkan kedua lenganmu. Ya, aku juga menginginkan orang ini. Haha. Gadis ini sangat polos, sangat cantik. Haha, sepertinya masih siswi ya hahaha. Kalau kasino menang mendapatkannya, apa dia bisa mulai melayani tamu? Aku mau jadi pelanggan pertamanya. Pilih aku saja, Tuan. Aku berani bayar 5.000. Aku bayar 10.000. Ini benar-benar kualitas luar biasa. Tidak kalah dari artis terkenal. 15.000 juga sepadan. Sialan, aku yang bertaruh denganmu. Kenapa memikirkan dia? Aturannya memang begitu. Kau yang mau menaikkan taruhan. Aku setuju. Kau sudah gila. Kau demi diriku berani mempertaruhkan nyawa dan kedua tanganmu. Kenapa aku harus menyayangi tubuh ini? Aku yang menyeretnya ke masalah ini. Hanya ini yang bisa kulakukan. Aku tidak akan membiarkanmu kalah. Aku bertaruh denganmu. Haha, bagus. Anak muda, aku mengagumi keberanianmu. 800.000, aku pertaruhkan semua. All in hahaha. Aku punya 3 kartu. Kau mau lawan dengan apa? Hempeh, jangan bergerak. Di lengan kiri bajumu ada koin hati. King Sekop dan sebuah angka tray. Di lengan kananmu ada 4, 5, 7. Di lengan kirimu ada 5, 6, 7. Di lengan kananmu ada 4, 8, 9. Di bokong ada 3 kartu. Di bawah kaki 2 kartu. Di dalam celana 2 kartu. Dan bandar ini menyembunyikan 9 kartu di badannya. Kartu yang kau simpan di badan sebelumnya tidak digunakan curang. Aku tidak akan mempermasalahkannya. Tapi kalau kartu ini berubah, aku pasti akan menganggapmu berbuat curang. Kalau ketahuan curang, lengannya harus dipotong. Pikirkan baik-baik. Kalau aku tidak sentuh kartu, bagaimana bisa membukanya? Tanya. Suruh orang lain. Enyahlah. Di lengan bajunya tersembunyi kartu as. Kau pikir aku tidak tahu? Ternyata benar-benar curang. Ini sudah direncanakan. Kau benar-benar curang ya. Kasino tidak bisa terima kekalahan ya. Pantas saja dari tadi tidak bisa menang. Ternyata kalian main kotor. Henmo ini sebenarnya monster macam apa? Ini sama sekali bukan ilmu curang. Dia mau menghancurkan tempat ini. Bos, sekarang emosi semua orang sudah dipengaruhi oleh Chen Mo. Ini sangat tidak menguntungkan bagi kita. Tidak, biarkan Chen Mo menang dulu. Lagi pula dia tidak akan bisa membawa pergi uangnya. Apa aku perlu diajari olehmu? Diam. Haha, anak muda, pikiranmu terlalu jauh. Kasino kami tidak pernah berbuat curang. Haha, soal orang ini. Lemparkan dia keluar. Lakukan sesuai aturan kasino. Baik. Jangan. Haha, kasino kami selalu bertindak jujur dan terbuka. Buka bisnis selalu mengutamakan kejujuran. Seseorang, kemari. Bawakan surat utang Linda Shan. Sekalian buatkan cek senilai 5 juta. Berikan pada anak muda ini. Ya, kau punya kemampuan. Kasino kami juga berani kalah. Permainan judi hari ini sangat luar biasa. Kalau ada kesempatan, kita bertanding lagi lain kali. Chen Mo. Kita benar-benar menang.
Poin kasih sayang Lin Mengyao bertambah 20. Total saat ini 45. Bagus sekali, kasih sayangnya naik lagi. Utang ayahmu sudah selesai. Ayo kita pulang. Ini semua berkatmu. Terima kasih. Tidak usah menangis. Ayo kita pulang. Kita cepat pergi dari sini. Kita pergi, selamat tinggal. Haha, Chen Mo, kau hebat sekali. apa kau dewa judi? Tentu saja bukan. Aku ini belajar sendiri. Biasanya tidak pernah berjudi. Hari ini hanya untuk membantumu menyelesaikan masalah ini. Orang biasa itu, dari 10 kali judi, 9 kali pasti kalah. Kalau ingin tidak pernah kalah, ya jangan pernah berjudi. Benar sekali. Kuharap ayahku tidak akan berjudi lagi. Kalau dia masih berjudi, aku akan memutuskan hubungan ayah dan anak dengannya. Cari waktu yang tepat. Biarkan aku bertemu dengan ayahmu. Aku bantu bicara dengannya, agar masalahnya bisa diselesaikan dengan baik. Ya, Kenapa? Tidak terima kekalahan. Terlalu banyak omong kosong. Bos kami bilang, dia bersedia memberimu satu kesempatan lagi, asalkan kau menyerahkan uangnya dan bekerja di bawahnya. Dia bersedia memberimu kesempatan. Kalau kau tidak mau, hari ini kau tidak akan bisa pergi dari sini dengan utuh, hanya dengan mengandalkanmu. Pelajaran yang diberikan di kasino tadi masih belum cukup ya. Kali ini tidak sama dengan sebelumnya. Bos kami secara khusus mengundang 4 jagoan kota Hai. Haha. Kalau soal berkelahi, sebenarnya tidak bisa diselesaikan hanya dengan menang jumlah orang. Berapa banyak pun orang kalian, tetap sama saja saudara-saudara. Habisi dia. ya, Kau Aduh. 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 Masih berani maju. Masih ada lagi. Bagaimana? Keren tidak? Aduh. Chen Mo, jangan kejar lagi. Kau berdarah. Kau tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Ku antar kau ke rumah sakit. Tidak usah. Cuma luka kecil. Dibalut saja sudah cukup. Boleh pergi ke rumahmu. Ayo. Ini rumahmu. Ini rumah orang tuaku. Dulu waktu ibuku masih ada, kami adalah keluarga yang harmonis. Kemudian ayahku kecanduan judi dan menghabiskan semua uang di rumah. Ibuku bercerai dengannya. Setelah itu di rumah cuma ada aku. Hanya ada aku dan ayahku berdua. Dia mempertaruhkan semua barang berharga di rumah ini sampai habis. Kasihan sekali. Aku pasti akan membuatnya bahagia. Semua ini akan berlalu. Besok kita pergi beli rumah baru dan pindah dari sini. Ganti suasana baru. Tidak apa-apa. Lagi pula aku tidak tinggal di sini. Aku tinggal di asrama sekolah. Berpikir setelah lulus nanti cari pekerjaan yang bagus. Supaya bisa sewa rumah sendiri. Apa terasa sangat sakit? Tidak. Benar-benar sangat bodoh. Berbuat begini demiku itu tidak pantas. Untukmu, semuanya terasa sepadan. Hei, kenapa kau menangis? Kau. Mengyao yang manis. Angkat kepalamu, tatap aku. Mengyao, kau cantik sekali. Kenapa lukanya tidak sakit lagi?
Oh iya, tubuhku 10 kali lipat lebih kuat dari orang biasa. Kemampuan pemulihanku sangat cepat. Seharusnya sudah sembuh. Ah, Aku jadi makin kuat. Waktunya bangun. Sayang, hari ini kita pergi beli rumah dulu. Lalu beli mobil. Kau jadilah pacarku. Nanti kita pindah dan tinggal bersama. ya, baiklah. Aku turuti maumu. Kalau yang itu bagaimana? Sinar matahari di beberapa blok ini sangat bagus. Semuanya menghadap ke matahari. Rumah ini terlalu mahal. 3 kamar saja harganya 3 atau 4 juta. Tidak apa-apa. Perumahan ini sangat dekat dengan kompleks universitas kita. Kalau kita tinggal di sini, pergi kuliah juga jadi praktis. Ditambah lagi harganya sangat sepadan. Nanti nilai investasinya juga bisa naik. Benar, Tuan. Rumah di Tangju Yipin kami kualitasnya sangat bagus. Apalagi deretan villa berderet ini. Harganya hanya 15 juta. Semuanya villa dengan dekorasi mewah. Dan siap huni kapan saja. Siapa ini? Orang miskin mana bisa beli rumah? Jangan membuang waktu. Kenapa kau selalu ada di mana-mana, Mbah? Jangan buang waktu dengan orang-orang ini. Mereka berdua ini orang miskin. Boro-boro beli villa. Beli apartemen 3 kamar saja mereka tidak mampu. Tuan, Anda tidak boleh duduk di situ. Cih, aku punya uang atau tidak? Beli rumah atau tidak? Apa urusannya denganmu? Chen Mo, beraninya kau bicara begitu padaku. Bukannya kau masih mengira jadi pacarku, menyuruhku memohon dan menjilatmu. Ku beritahu kau. Sejak kau mengkhianati hubungan 3 tahun kita sudah selesai. Bagiku kau ini hanyalah orang asing, jangan ikut campur urusanku. Aku juga malas mengurusmu. Aku cuma melihatmu memaksakan diri berpura-pura jadi orang kaya. Dan menipu perasaan gadis yang lugu. Aku tak tahan untuk tidak membongkar kedokmu. Ini juga merupakan tindakan kebenaran. Ternyata ini mantan pacar yang mengkhianati Shenmo. Mantan pacar memang selalu menyebalkan. Henmo tidak pernah menipuku. Kau jangan sok ikut campur urusan orang di sini. Beberapa hari yang lalu, demi cari muka di depanku dia pura-pura jadi orang kaya. Uang itu ya, mungkin saja hasil curian. Hempeh, makanya membelikanmu beberapa potong baju untuk menipumu. Tapi dia pasti tak akan sanggup beli rumah di sini. Kau jangan sampai tertipu olehnya. Apa kau mengenal Chen Mo? Atas dasar apa kau bilang begitu? Aku 3 tahun dengannya, sangat paham luar dalam, tahu persis bagaimana dia. Justru karena aku terlalu paham perasaannya makanya aku putus dengannya dan mencari pacar baru. Kenapa? Aduh. Cepat sekali Anda ganti pacar. Waktu itu si pria pendek dan gemuk, yang dipanggil Tuan Wang itu. Aku dan Tuan Wei jatuh cinta pada pandangan pertama. Kalau sama yang lain itu cuma main-main. Kau jangan memfitnahku di sini. Apa itu Chen Mo? Suka pada mantan pacarmu. Sekarang dia milikku, meskipun kami berdua sudah saling mengenal luar dalam sekian lamanya. Tapi kalau kau mau memungut sampah, itu urusanmu. Aku doakan kalian bersama sampai tua. Tolong jangan dilepas agar tidak merugikan orang lain ya. Ya. Yang blok itu. Lakukan pembayaran sekarang. Baik, Tuan. Akan saya siapkan kontraknya sekarang. Hei, sekarang aku boleh duduk kan? Boleh, silakan duduk. Teruslah berpura-pura. Kami kesini hanya lihat apartemen 3 kamar. Kau malah mau beli villa 15 juta. Dan mau langsung tanda tangan kontrak. Hempeh, kau tak perlu sengaja membuatku kesal. Demi gengsi, kau pura-pura jadi orang kaya. Nanti kalau tak ada uang untuk bayar, kau akan sangat malu. Hati-hati mbak penjualnya nanti memukulmu. Benar. Tangju Yipin ini adalah properti yang dikelola oleh Tuan Long di dunia mafia. Kalau kau berani mempermainkan penjual rumah di sini, berarti kau menyinggung Tuan Long. Kau pasti akan menanggung akibat yang sangat fatal. Hempeh. Mengurus hal yang bukan urusanmu ya. Tuan Chen, ini kontraknya. Silakan ditandatangani. Sekalian selesaikan urusan pembayaran pembelian rumahnya ya. Baiklah. Rumah ini tulis pakai namamu. Pakai namaku. Astaga, kau kan pacarku. Lagi pula. Semalam kau sudah memberikan hal yang paling berharga untukku. Jadi sangat wajar aku memberimu rumah ini. Kita akan tinggal bersama di sini ke depannya. Villa seperti ini kita punya, masih banyak lagi.
Dengan kemampuan sistem yang kuterima sekarang, nanti uang sebanyak apapun bisa kudapatkan, hahaha. Chen Mo, kau memang tidak punya uang kan? Malah menyuruh gadis itu yang tanda tangan. Kau takut dicari masalah oleh staf pemasaran. Makanya kau suruh pacarmu yang tanda tangan. Dengan begitu kau bebas dari masalah ini dan tidak perlu bertanggung jawab. Kak Long juga tidak akan mencarimu lagi. Untung dulu aku mencampakkanmu. Kalau tidak sekarang, aku yang kena masalah. Hei kau. Kita sudah berhubungan sekian lama. Ternyata kau anggap aku Chen Mo orang yang seperti itu. Selama 3 tahun kau sama sekali tidak mengenalku. Sepertinya aku juga tidak mengenalmu. Sungguh menyedihkan. Sangat lucu. Hre, tahun itu kau jadi seperti anjing penurut. Haha, jadi penjilat akhirnya tidak dapat apa-apa. Haha. Aku percaya pada Chen Mo. Benar-benar bodoh. Dijual orang tapi masih membantu menghitung uangnya. Tuan Chen, silakan gesek kartunya. 15 juta yuan sudah masuk. Wah, ini. Rumah sudah dibeli. Ayo kita lihat rumah barunya. Tak usah membuang waktu dengan 2 orang bodoh ini. Boleh saja 15 juta. Dari mana kau dapat uang sebanyak itu? Aku punya uang berapa? Memang apa urusannya denganmu? Hei wanita jalang. Kita sudah putus. Kau itu bagiku hanyalah orang asing. Kedepannya kita tidak perlu berhubungan lagi selama tinggal. Kubilang sudahlah. Si anjing penurut Chen Mo ternyata begitu kaya. Kalau dia memberitahuku lebih awal, aku tak perlu menjilat anak-anak orang kaya ini. Merendahkan diri memberi berbagai layanan di ranjang. Mereka bahkan tidak bersikap baik padaku. Semua salahmu. Punya uang tapi tidak bilang. Itu namanya menipuku. Urusan kita belum selesai. Bagaimana? Suka tidak? Rumah yang sangat besar. Nanti ini akan jadi rumah baru kita. Nanti kita akan kuliah bersama. Malamnya kita bersantai romantis. Bertemu denganmu adalah keberuntungan terbesarku. Aku juga. Aku menyukaimu. Aku juga menyukaimu. Kalau kau menyukaiku. Belakangan ini ada satu materi pelajaran yang belum aku mengerti. Tolong ajari aku ya. Ayo belajar. Chen Mo. Hai, kebetulan sekali. Tidak kebetulan, aku memang sedang mencarimu. Kenapa? Kalian belakangan ini sangat dekat. Pacaran ya, bisa dibilang begitu. Ada apa? Kau lupa janji kita. Tidak lupa. Kalau kau butuh, aku pasti akan melindungimu dari dekat. Baguslah kalau tidak lupa. Nanti malam keluarga Su mengadakan pesta amal. Aku khawatir akan ada bahaya. Kau temani aku ke sana. Oh, tidak masalah. Baik, tunggu kabar dariku. Kau dan Su Qingye. Sayangku. Karena beberapa alasan, aku menjadi pengawal pribadinya untuk melindunginya. Aku harus menjalankan tugasku. Baiklah, kalau begitu kau harus hati-hati ya. Nanti malam kau mandi saja di rumah dan tunggu aku. Nanti sepulang dari sana kita obrolkan baik-baik. Menyebalkan. Aku tak mau pedulikanmu lagi, ya. Hempeh. Qingyo. Coba lihat, separuh dari orang penting di kota Hai ada di sini. Sangat meriah. Wah, acara ini lebih mewah dari film. Semuanya beraroma uang dan kekuasaan. Pergilah berkeliling. Banyak mengobrol dengan teman sebaya. Malam ini adalah medan tempurmu. Nanti ada lelang untuk tambah wawasan. Ayah berikan limit 50 juta untukmu. Kalau lihat barang yang disuka, beli saja buat latihan lelang. Wah, Tuan Su. Halo, salam kenal. Halo, halo Tuan Tuali. Lama tidak bertemu, kita juga sudah bertahun-tahun tidak bertemu. Tuan Su, silakan lewat sini. Qingyo, masih ingat aku Mashin. Qingyo, tunggu aku. Qingyo.
Ponsel ini cocok untukmu, kubelikan untukmu. Tidak usah dibuka, dibuka. Judi batu memang sangat seru. Kau belum pernah main barang ini ya? Ini sangat menarik. Aku paham. Biar ku ajak kau melihatnya. Wah luar biasa. Wah luar biasa. Langsung naik belasan kali lipat. Lebih dari 30 juta. Begini saja sudah untung besar. King Yo, ini sih bukan apa-apa. Ini cuma jenis es ketan. Di jalanan juga banyak. Barang bagus yang sebenarnya adalah jenis kaca. Hijau kaisar, halus dan mengandung pesona. Sekali lihat tak akan bisa lupa. Dari 3 juta sekejap jadi 45 juta. Keuntungan berlipat puluhan kali ini lebih menegangkan dari investasi apapun. King Yo, lihat sebelah sini. Batu murahan kiloan. Murni buat hiburan. Adu nasib dari 100 sampai puluhan ribu. Lalu ada yang di sana. Batu jendela risikonya rendah. Harganya juga yang paling gila, dari puluhan ribu sampai jutaan. Yang dimainkan orang tadi adalah ini. Kau mengerti, sedikit. Waktu di luar negeri, kebetulan belajar sedikit dasar dari seorang ahli. Wah, Tuan Li, ternyata benar Anda. Akan kuperkenalkan pada kalian, ini adalah Tuan Li, Li Shunxing. Boleh juga, aku sering dengar Kak Li menyebutmu. Hari ini akhirnya bertemu. Halo Tuan Li. Dengar-dengar kau belajar sesuatu di luar negeri. Dengar-dengar kau belajar judi batu dengan ahli Wesley. Benar atau tidak? Wesley, wah. Ahli Wesley itu sungguh hebat. Ahli yang kau bicarakan itu adalah Wesley. Guruku selalu menyuruhku untuk rendah hati. Sebenarnya aku tak ingin menyebutnya. Lihatlah, malah jadi begini. Aduh, Kak Li, Anda ini terlalu merendah. Apa salahnya dibicarakan? Tunjukkan pada kami, tunjukkan kemampuanmu. Biar kami lihat, tunjukkan pada kami. Baiklah, aku akan unjuk gigi. Aha, aduh, ini semua sampah. Bilang siapa sampah? Kau juga sampah. Bos, yang ini. 4 juta, tidak tawar-menawar, mau dibuka. Keluar warna hijaunya. Hijau. Tuan Li, saya beli 7 juta. Wah, baru buka satu sudah untung 3 juta. Hebat sekali Tuan Li. Pantas saja muridnya Wesley. Benar-benar luar biasa. Hatinya akhirnya goyah. Bagaimana dengan batu ini? King Yo, kau salah soal ini. Hijau kaisar itu dia. Baru saja kulihat pakai mata tembus pandang. Di dalamnya penuh dengan jenis kaca berkualitas. Nilainya setidaknya lebih dari 200 juta. Yang paling mahal di sini. Ini jelas-jelas tipuan. Lapisan hijau di jendela ini terlalu sempurna. Kemungkinan besar itu tambalan serbuk pecah. Khusus untuk menipu orang awam. Bos, apa aku benar? Bocah, apa yang kau ocehkan? Aku, Wutua ke-6, tidak pernah melakukan hal curang begitu. Lalu kenapa tak kau buka sendiri saja? Aku gila. Aku buka sendiri. Batu kasar ini untuk dijual, bukan dibuka. Lihat, kau sendiri juga tidak beranikan batu ini. Sudah 2 atau 3 tahun dipajang tidak laku-lakukan. Kau... Oh, keberuntunganmu sangat bagus. King Yo, itu. Baru barang paling berkualitas, makin bagus bungkusnya, isinya makin bagus. Berapa harga yang ini? 35 juta. Berapa harganya? 35 juta. King Yo, dengarkan aku. Aku ini murid Wesley. Percayalah padaku. Percayalah pada mata ahli Wesley. Buka saja batu ini. Kak Shin adalah muridnya ahli Wesley. Kata-katanya sangat bisa diandalkan. Berani pasang harga 35 juta. Tapi kalau Tuan Li yang memilihnya, nilainya pasti bisa berlipat ganda tentu saja. Tunggu apa lagi, Nona Su? Ini bisnis yang pasti untung. Benar, oke. Aku pilih yang ini 35 juta. King Yo. Batu ini hanyalah sampah. Bahkan tidak semahal punyamu. Bocah,
Siapa kau? Oh, aku. Namaku Chen Mo. Adalah Nona Su. Pengawalnya Cih. Hanya pengawal rendahan. Kau tahu apa soal judi batu? Minggir sana. Kau tak berhak bicara di sini. Dengar tidak? Dengar tidak? Dasar pengawal rendahan. Di lingkungan ini kau jangan bicara. Hei. Aku di lingkaran manusia. Hei. Kau dan dia jangan-jangan di lingkaran hewan ya. Jadi memang tidak bisa komunikasi ya. Sialan. Hei. Berurusan dengan orang seperti ini merendahkan martabat. Kalau bukan karena Kak Shin yang menahanku, pasti sudah kuhajar. Ya, kau hebat. Kau luar biasa. Chen Mo, atas dasar apa kau bilang itu tidak bagus? Astaga, yang ini harganya 50 juta. 50 juta hanya untuk batu rongsokan. Gila ya, kalau ikut sarannya kau pasti akan rugi besar. Seharusnya kau percaya pada murid ahli Wesley. Wesley. Tidak pernah dengar. Tapi kalau dia mengajari murid sepertimu, kurasa kemampuannya juga terbatas. Bocah ini berani menghina ahli Wesley. Gila, bocah ini demi cari perhatian di depan Nona Su. Bahkan sampai tidak tahu malu. King Yo, teman sekolahmu ini, otaknya ada masalah ya? Otakku ada masalah atau tidak? Tinjuku yang tahu. Tuan Li mau mencobanya. Beraninya kau bicara begitu pada Kak Shin. Hei, tamparan waktu itu belum cukup ya? Cukup. Tutup mulut semuanya. Li Shunqing, Hen Mo adalah temanku. Tolong hargai dia. Baik, aku akan menghargainya. King Yo, judi batu ini bukan mainan anak-anak. 50 juta bukan jumlah yang kecil. Bagaimana kalau begini? Kau pilih batu rekomendasiku ini. Kalau ternyata rugi, aku ganti 20 juta. Aku tanggung sebagian risikonya untukmu. Wah, sungguh hebat Tuan Li. Memang pantas jadi Tuan Li. Berani bertanggung jawab, sungguh jantan. King Yo, buka yang ini. Kalau hari ini dia rugi atau nilainya di bawah 50 juta, kekurangannya aku yang ganti. Tapi kalau nilainya bertambah, keuntungannya kita bagi dua, bagaimana? 50 juta. Kau pengawal miskin pakai apa menggantinya? Jual ginjal. Bahkan seluruh keluargamu dijual pun tak akan laku 50 juta. Benar. Tunggu apa lagi? Dengar perkataan Tuan Li pasti tak akan salah. Benar. Dia murid unggulan ahli Wesley. Mana mungkin salah lihat? Benar. Kau percaya padanya atau padaku? Aku ambil yang 50 juta baik. Ya. Sudah terima 50 juta. Nona Qing Yue, batu berharga ini sekarang milik Anda. Mau dibuka sekarang? King Yo, kau lebih percaya pada pengawal daripada padaku. Uangku keputusanku. Sepertinya tidak ada hubungannya denganmu. Bagus. Tak ada hubungan denganku. Batu yang 35 juta itu aku yang ambil. Aku tambah one juta. Buka milikku dulu. Biar kau lihat sendiri. Siapa yang sebenarnya benar? Wah, dibuka, buka. Lihatlah, aku murid ahli Wesley. Sangat ahli dalam judi batu. Batu yang kupilih pasti tidak mungkin salah. Ya, kau hebat. Luar biasa cepat buka. Jenis es ketan saja masih banyak retakan. Paling mahal nilainya 10 juta. Bagaimana ini mungkin? Ini tidak mungkin. Aku sudah bilang itu sampah. Kau masih tidak percaya. Untung kau tidak percaya padanya. Lagi pula ini kan judi. Siapa yang bisa jamin pasti selalu untung? Setidaknya, batu itu nilainya masih puluhan juta. Batu yang kau pilih untuk Qing Yue mungkin malah lebih tidak berharga. Sudahlah. Kita lihat saja nanti, ayo buka milikku. Wah, gila. Ini hijau kaisar, jenis kaca. Ya ampun, sebesar ini.
Dan semurni ini, harganya sangat mahal. Warna hijaunya sangat murni. Ini tidak mungkin. Hei, Bos Wu. Batu hijau kaisar kualitas terbaik ini, sekarang nilainya berapa? Minimal 200 juta wah. Sesuai janji, keuntungannya kita bagi dua ya. Murid kecilnya Wesley, sekarang kau sudah mengakui belum? Ini cuma keberuntunganmu saja. Kenapa? Kita lihat saja nanti. Ya. Terima kasih astaga. Denganku masih mau bilang terima kasih. Sesuai janji, keuntungannya kubagi setengah untukmu. Nanti kalau ada hal menguntungkan begini lagi, jangan lupa panggil aku ya. Aku akan bantu memilih. 210 juta. Jual padaku 210 juta. Aku tawar 230 juta. Aku 280 juta. King Yo. Beri Paman Liu muka sedikit. Maaf, Paman Liu, batu ini mau aku simpan untuk hadiah ulang tahun ayahku. Begitu ya. Bagus, bagus. King Yo. Kau benar-benar memberikan kejutan besar untuk ayah ya. Henmo yang memaksa memotong batu ini, dia juga yang tahu batu Li Shunqing bermasalah. Haha, anak muda dengan pengamatan tajam dan keberanian luar biasa. Kau hebat. Mengingatkanku pada diriku saat muda. Anak muda masa depannya cerah. King Yo, nanti malam aku adakan pesta perayaan di Hotel Jade Intercontinental. Tuan Li juga diundang ya. Anak muda ini juga ikut. Semuanya ikut hahaha. Kak Shin, bocah itu sangat menghalangi jalan. Bagaimana kalau kita suruh beberapa saudara kita untuk membuatnya lenyap? Kenmo, aku akan mengingatmu. Haha. Aku sangat senang hari ini. Aku bisa dapat 100 juta. 100 juta. Haha. Kemari. Kau diam saja di sini. Pembohong. Jangan pergi, kau pernah bilang akan melindungiku. Ayo, jangan tidur di sini. Jadilah anak baik. Chenmo, jangan tinggalkan aku. Sepertinya aku mulai menyukaimu. Apakah ini karena kejadian semalam? Dia sudah jatuh cinta padaku. Wah, mau apa? Banyak bicara. Hei, bangunlah. Ada apa ini? Ah, kenapa kau ada di ranjangku? Mengagetkanku saja. Semalam kau mabuk. Ku antar pulang lalu membaringkanmu di ranjang. Kau tidak mau membiarkanku pergi, dan kau malah menciumku. Dilarang bicara. Hempeh. Nonasu, meskipun kau anak keluarga kaya raya, kau tidak bisa menindas orang seperti ini. Aku menindas orang. Jelas-jelas kau yang menindasku. Aku. Sampai sekarang di sana masih sakit. Baiklah. Aku akan buatkan sarapan penuh cinta untukmu. Boleh kan? Begitu lebih baik. Poin kasih sayang Sucingyu Tirti. Total kasih sayang 40.
Wah, kau sudah pulang, hei. Ya ampun. Haha. Tidak kembali ke asrama. Bosan. Mau cium? Cium ya. Aduh, jangan bergerak. Geli. Besok masih ada kelas. Tenang saja, besok pagi aku bangunkan. Dari mana wangi parfum di tubuhmu ini? Memangnya ada? Ini. Ada kan? Gigitan siapa ini? Itu. Aduh, Meng Yao. Kemarin pagi kau yang menggigit, kau lupa. Aku ini anjing kecil. Wangi parfumnya beda. Wangi parfum. Parfum. Wanginya, mungkin dari pesta amal semalam. Aku tak sengaja berpapasan dan tersentuh tamu wanita. Sungguh, Sungguh, kalau aku bohong padamu, aku jadi anak anjing kecil. hempeh. Asalkan kau tidak mencari wanita lain di belakangku. Astaga. Insting wanita memang sangat tajam ya. Makin banyak pacar, risiko ketahuan makin tinggi. Kedepannya bagaimana cara mengaturnya ya? Kalau saja mereka bisa saling menerima, menjadi pacarku semua, pasti akan sangat menyenangkan. Aduh, baik, aku turuti maumu. Kalau begitu nanti malam jam nenek ya. Oh, ku tutup dulu. Mendeteksi target sistem. Xia Wangqing. 影子心里現，問為何共他見一面，美麗印象似初戀。 Oh, maaf ya. Adik kelas, kau tidak apa-apa. Tuan rumah, apakah ingin mengikat target Xia Wangqing? Ikat, harus ikat. Adik kelas, kau baik-baik saja. Ah, tidak apa-apa halo. Namaku Chen Mo. Halo, aku Xia Wangqing. Itu, Nona Xia, ada sesuatu yang entah boleh aku katakan atau tidak. Kenapa, belakangan ini? Apa kau merasa agak sial? Bagaimana kau tahu? Itu. Langit bundar dan bumi persegi. 9 naga memerintah di semua penjuru. Roh-roh jahat bersembunyi. Keajaiban seperti titah giok kau tak apa-apa kan? Ah, baru pertama bertemu. Ini untukmu. Untuk apa? Sejujurnya, kau belakangan ini diramalkan ada bencana berdarah, kau boleh tidak percaya. Tapi ini, lebih baik kau bawa selalu. Jangan sampai hilang. Berapa harganya? Biar ku bayar. Ah, bukan itu maksudku. Maksudku, barangmu ini pasti juga ada modalnya kan? Benar kan? Nanti saja. Nanti kita bicarakan kalau ada kesempatan. Begitu saja ya. Aku kembali dulu. Ah. Adik kelas, aku adet kontakmu. Tolong di-accept ya. Ah, kau tidak apa-apa. Mengerikan sekali. Ya ampun. Teman, sedikit lagi kau bisa cacat. Nasibmu sungguh beruntung. Tidak apa-apa. Sangat beruntung. Bukan, ini Chen Mo. Sejujurnya, kau diramalkan ada bencana berdarah akhir-akhir ini. Kau boleh tidak percaya, tapi yang ini, lebih baik kau simpan baik-baik. Jangan sampai hilang.
Halo, Chen Mo. Aku ingin mentraktirmu makan. Kemarin saat aku jalan di luar, sebuah dahan pohon tiba-tiba jatuh dari atas. Untung saja dahan itu terbang keluar dari sakuku. Jadi begitu ceritanya. Poin kasih sayang Xia Wanqing 15, total kasih sayang saat ini 15. Chen Mo, kau tidak apa-apa kan? Oh, aku tidak apa-apa. Syukurlah kalau begitu. Terima kasih, Hen Mo sungguh. Kalau tidak biar aku transfer uang untukmu berapapun akan kuberikan. Oh, Kakak kelas, kau sungkan sekali. Di antara teman bantuan kecil begini bukan apa-apa. cukup panggil namaku saja. Adik kelas, maksudku Chen Mo. Bisa tidak? Aku merepotkanmu dengan satu masalah, katakan. Itu. Belakangan ini aku selalu mengalami masalah, kan? Dulu aku tidak percaya hal seperti ini, tapi kali ini aku benar-benar percaya. Di rumahku juga ada beberapa masalah. Pertama dari ayahku. Lengannya tiba-tiba sakit tanpa diketahui penyebabnya. Lalu bisnis ibuku juga selalu bermasalah. Dan aku sering tersandung dan terluka di rumah. Ya, Menurutmu semua ini ada hubungannya denganku atau tidak? itu. Seharusnya ini masalah Feng Shui. Meski kau sudah lolos dari bencana kali ini, tapi kulihat di sela alismu, aura gelap masih belum menghilang. Belum hilang, hei. Belum hilang, hei. Lagi apa kau? Kalau begitu itu bukan masalah dirimu sendiri. Seharusnya rumahmu itu ada masalah Feng Shui. Makanya keluarga kalian kena imbasnya. Itu wajar. Benar, sepertinya begitu. Chen Mo, bisakah aku merepotkanmu? Bisa tolong lihat rumahku hari ini? Secepat ini. Ya, aku takut kalau suatu hari nanti terjadi sesuatu lagi pada keluargaku. Kumohon padamu, Chen Mo. Boleh, tidak masalah hebat. Terima kasih, Chen Mo. Poin kasih sayang Xia Wanqing bertambah 5. Total kasih sayang Tenti Villa ini sudah kami beli lebih dari 20 tahun. Kakekku yang membelinya, lalu direnovasi dan dirancang ulang. Lingkungannya sangat bagus. Villa keluargamu ini, dulu saat kalian renovasi ulang, ada orang yang meninggal tidak? Chen Mo, bicara apa kau ini? Bagaimana bisa? Ada apa? Tidak apa-apa, cuma tanya saja. Ayo jalan, jangan membuatku takut. Menyebalkan kau ini. Ayah, ibu, aku pulang. Kalian sedang pacaran ya? Ibu ini bicara apa sih? Chen Mo ini teman sekolahku. Hari ini kuajak ke rumah kita. Tujuannya untuk lihat kondisi tubuh ayah. Sekalian juga lihat Feng Shui rumah kita. Masih sangat muda, apa dia mengerti pengobatan? Apalagi melihat Feng Shui, itu makin aneh lagi. Benar sekali. Chen, kau pernah belajar pengobatan? Paham sedikit. Sebelumnya aku pernah menyelamatkan Wanqing sekali. Tapi paman, penyakitmu ini tidak ada gejala yang nyata. Ada beberapa penyebab lain juga, tapi tidak apa-apa. Penyakit itu biar aku yang atasi. Tidak usah. Kalau kau berniat mengobati penyakit putriku agar bisa mengejarnya, itu berarti kau salah perhitungan. Paman Xia, aku sama sekali tak bermaksud begitu. Halo paman, Bibi Tuan Muda Show. Kenapa kesini? Ini adalah Bibi. Dan ini Tabib Peng, tabib tua yang ayahku kenal. Karena dengar lengan paman Xia bermasalah belakangan ini, sengaja kuundang ke sini. Aku dan Wanqing tumbuh bersama sejak kecil, tumbuh bersama. Masalahnya adalah masalahku juga. Wah, ini ahli Peng yang sering muncul di televisi ya. Mari duduk, silakan duduk. Bibi, orang ini ini. Dia adalah Shen Mo, teman sekolah Wanqing. Sedikit mengerti Feng Shui, datang ke rumah untuk bermain sebentar haha. Hempeh, Feng Shui. Zaman sekarang masih ada orang percaya Feng Shui. Tuan Xia, kalian ini terlalu panik sehingga salah pilih tabib. Tahun begini sembarang orang berani menipu.
Masih bau kencur sudah berani sok tahu soal Feng Shui. Tabib Peng, Anda salah paham. Dia hanya teman yang datang main. Mana dia paham soal Feng Shui? Sejak kapan? Tingkat keahlian seseorang dinilai dari sudah tumbuh bulu atau belum. Bicara apa kau? Apa maksudmu? Kau juga mahasiswa kampus high. Kampus high bisa-bisanya menghasilkan mahasiswa tidak berpendidikan sepertimu. Menghormati yang tua dan menyayangi yang muda. Apa kau tidak mengerti maknanya? Menghormati yang tua dan menyayangi yang muda. Menyayangi anak dombamu. Dia tidak menyayangi yang muda. Buat apa aku menghormatinya? Masih membawa nama kampus high, kau tahu menghormati yang tua dan menyayangi yang muda. Kau yang berumur 20-an dihitung masih muda. Dia yang berumur 50-an dihitung sudah tua. Di lokasi bangunan, banyak pria usia 60-an masih angkat batu bata. Dihitung tua apa itu? Itu, Tabib Peng, Tuan Muda Chow. Chen, kalian ini sedang apa sih? Tabib Peng, anak muda bicaranya memang langsung. Jangan dimasukkan ke hati ya, Tabib Peng. Dia tidak bermaksud begitu. Anda juga jangan berpikir yang macam-macam. Bukannya aku tidak memberinya muka. Hanya saja orang awam tak tahu diri ini tak tahu cara menghormati orang tua. Benar-benar menyebalkan hempeh. Aduh, Tabib Peng. Aku ini punya kemampuan meramal masa depan. Sebentar lagi. Bukan saja penyakitnya tidak akan sembuh. Anda malah akan memohon padaku. Hahaha, Paman Xia. Dari mana kalian menemukan orang aneh ini? Menurutku ini sih bodoh. Masih bilang Tabib Peng memohon padanya. Haha, benar-benar lelucon. Anak muda yang tidak tahu diri. Sudah terlalu banyak kutemui. Tak perlu diladeni. Chen Mo, iya, maafkan aku ya. Kalau tahu begitu, mending dengar saranmu, menyuruhmu datang besok saja. Aduh, kau ini minta maaf segala. Aku malah merasa ini sangat seru. Wan Qing, kau tunggu saja pertunjukan serunya. Chen Mo, kenapa kau sangat yakin? Tadi aku sudah memperhatikannya. Lengan kiri Paman Xia penuh dengan energi mematikan. Sebelumnya saat rumah kalian direnovasi, apakah ada pekerja yang meninggal? Soal penyebab kematiannya. Seharusnya meninggal karena tersengat listrik. Karena itu roh jahatnya terkumpul di sini. Lalu bagaimana ini? Aduh, ini masalah kecil. Asal kau singkirkan energi roh jahatnya, penyakitnya dengan sendirinya akan sembuh. Nanti tata letak Feng Shui di rumah kalian akan kurancang ulang. Beres sudah. Ternyata begitu rupanya. Anak muda, jangan selalu bicara omong kosong. Ini zaman modern yang menjunjung tinggi ilmu pengetahuan. Lihat caraku mengobati. Ya. Tuan Xia. Tuan Xia, ini darah statis menumpuk. Pembuluh darah tersumbat semua. Kau seharusnya menemuiku lebih awal. Telat 2 hari lenganmu ini bisa lumpuh. Merepotkan Anda. Hahaha, apa yang kau tertawakan? Meski ada masalah kan ada aku. Tenang saja. Bukan begitu. Tidak bermaksud mencari masalah kok hempeh. Ten jarum ini tidak seperti akupuntur. Lebih mirip bor yang masuk ke lenganku. Aduh. Tuan Xia, jarum akupuntur tidak mungkin terasa sakit. Batas toleransi nyeri Anda terlalu rendah tidak? Ini sangat menyakitkan. Aduh, sungguh sudah tak tahan lagi. Kembalikan nyawaku. Kembalikan nyawaku. Xia tua, cepat lepaskan. Ini bahaya. Xia tua, sedang apa kau? Lepaskan tenagamu. Sudah kubilang bakal ada pertunjukan seru. Ya, Chen Mo, ada apa ini? Orang tua ini menstimulasi pembuluh darah ayahmu dengan jarum. Metode akupuntur kuno ini memiliki efek menstabilkan energi mematikan itu. Hanya saja tusukan ini telah memprovokasi energi roh jahat pada tubuh ayahmu, sehingga energi itu berbalik menyerang tabib bodoh ini. Kalian berdua kenapa masih nonton saja? Cepat bantu aku. Ya ampun, bikin kaget. Bantu apa? Tadi aku kan sudah bilang tidak bisa diobati. Tapi kalian otot tidak percaya dan malah bertindak. Kalian meragukan kemampuanku, terus-terusan mengabaikan kata-kataku. Minta aku selamatkan kalian. Tolonglah, ahlinya bertindaklah. Aku hampir tak bisa bernapas. Chen Mo, kau pasti punya cara kan? Cepat selamatkan mereka berdua. Kalau ayahku benar-benar mencekik mereka sampai mati, itu bisa masuk penjara. Aduh. Chen Mo, kumohon bertindaklah dan selamatkan mereka baik. Hai, ahli langit menggunakan sihir untuk menekan iblis dan membasmi kejahatan.
Ah, ah. Sudah selesai. Aura iblisnya sudah menyebar. Ya. Benar-benar tidak sakit lagi. Sama sekali tidak sakit. Tak ada rasa sakit sama sekali. Ya. Satu. 2, 3. Kerja pada tahun itu seharusnya mati di sini. Itulah sebabnya ruang tamu ini mengumpulkan banyak energi mematikan. Kalian sekeluarga tinggal di sini bertahun-tahun. Terkena energi mematikan itu wajar. Oh, tapi tenang saja. Energi mematikannya sudah bubar semua. Jadi energi negatif di dalam tubuhmu juga sudah lenyap. Ah. Terima kasih, Chen. Ah, tidak. Tidak. Ahli Shen, aduh, terima kasih banyak. Aduh, tadi aku punya mata, tapi tak mengenali Gunung Tai. Aku harap ahli Chen bisa memaafkan. Peng tua. Kau ini. Kau harus tahu di atas langit masih ada langit. Jangan menilai orang dari penampilannya hanya karena usianya masih muda. Mengerti tidak, Peng tua? Ya, apa yang ahli Chen ajarkan itu benar. Ah, sudahlah, jangan berdiri terus di sini. Merusak suasana saja. Hei. Ah, sudah malam. Kalau begitu aku pulang dulu. Hei, ahli. Hadiah kecil tidak seberapa ini. Ah, di dalam ini ada 300.000. Kau harus menerimanya. Paman Xia, apa yang Anda lakukan? Ini cuma hal kecil saja, tidak perlu begini. Ahli Shen, mana bisa begitu? Kau menyelamatkanku dan membuang energi mematikan di rumahku. Uang ini ah. Aduh, Paman Xia. Aku dan Wan Qing, hubungan kami sangat baik. Bantuan sekecil ini bukan apa-apa. Benar, ayah, kalau Chen Mo menolak ya sudahlah. Nanti aku traktir dia makan sebagai tanda terima kasih. Haha, bagus. Kalau begitu letakkan saja di sini. Kedepannya kau dan Wan Qing harus sering komunikasi. Ini pertama kalinya dia membawa anak laki-laki makan di rumah. Dan pertama kalinya peduli pada seorang laki-laki. Kebetulan Wang Qing juga belum punya pacar. Menurutku kalian berdua lumayan cocok. Apa kalian bisa menciumku? Ibu. Aku dan Chen Mo. Urusan kami berdua tidak usah ibu pikirkan. Haha, sampai malu-malu begini hahaha. Oh, baiklah, ayah, ibu, kalau begitu. Ah, paman, bibi. Wan Qing, kalau begitu aku pulang dulu ku antar. Sering-sering main ya ah, baik. Anak muda ini lumayan. Haha. Ah. Sudahlah, tidak usah diantar. Kembalilah. Chen Mo, hati-hati di jalan. Sampai jumpa besok. Ah. Ah. Hebat sekali. Haha Ting, poin kasih sayang Xia Wanqing bertambah 20. Total kasih sayang saat ini 40. Hadiah untuk tuan rumah metode kultivasi Taoisme. Seni panjang umur. Itu artinya aku bisa berkultivasi. Hei. Aha. Ah, sialan. Siapa yang merusak pesawatku? Bagaimana bisa ada di pesawat? Ah. Ternyata aku memiliki fondasi yang kuat. Aku bisa berkultivasi ah. Kalau sambil kuliah sambil berkultivasi, menjadi manusia abadi. Orang terkaya di dunia, keluarga terpandang manapun, semua harus minggir. Haha. Kau mahasiswa jurusan mana? Siapa yang menyuruhmu onani di sini? Hei, jangan lari. Kembali kau, jangan lari. Chen Mo, kemarin sungguh terima kasih ya. Ayahku sudah sembuh total. Hanya masalah kecil kok, tetap saja harus terima kasih. Lagi pula karenamu. Kemarin bengkak di tangan ayahku sudah kempis dan warnanya memudar. Hari ini sudah sembuh total, syukurlah. Oh iya.
Hei, 3 keping ini sudah kuproses secara khusus. Paman dan bibi masing-masing bawa 1 ya, bawa kemanapun untuk melindungi keselamatan. Sungguh, Chen Mo, terima kasih banyak ya. Ting, poin kasih sayang Xia Wangqing bertambah Trey. Aduh, hal seperti ini tidak usah terlalu dipikirkan. Kau yang kebetulan tertimpa dahan itu hanya kebetulan. Su Qingyue, Keluar, adik kelas Su. Kau ini kenapa? Halo, kakak kelas Chia. Aku mencari Chen Mo. Ada hal yang ingin dibicarakan berdua saja dengannya. hei, Kau keluarlah. Wan Qing, aku keluar sebentar. Mau lihat apa urusannya. Hei, King Yo. Ada apa? Apa yang terjadi? Chen Mo, ayahku sakit. Gangguan mental. Sekarang dia tidak bisa mengelola perusahaan. Aku harus membantunya. Ayahmu. Bukankah beberapa hari lalu dia baik-baik saja? Kenapa bisa tiba-tiba gangguan mental? Aku juga merasa sangat aneh, ada apa? Katakanlah, aku butuh bantuanmu. Oh, tidak masalah. Aku minta kau tinggal di rumahku, menjagaku dan ayahku dari dekat. Sakitnya sangat aneh. Aku takut ada yang mencelakainya. Oke. Serahkan padaku. Apa aku mengganggu kalian? Itu. Aduh, kami berdua sedang bahas hal penting. Beberapa hari lalu aku bantu ayahnya. Hal penting apa? Sampai pegangan tangan Baca garis tangan dihitung tidak? Baca garis tangan. Aduh, Su Qingyue, kau gila ya? Hei, King Yo, kenapa rumahmu dingin sekali? Aku tidak merasa dingin. Kau pria sebesar ini masih takut dingin. Pantesan energi yin dan energi mematikannya sangat kuat. Pantas saja terasa dingin. Penyakit Paman Su pasti ada hubungannya dengan ini. Sok misterius. Sedang apa kau? Oh, bukan apa-apa. Antar aku ke ayahmu. Aku mungkin tahu penyebabnya. Dia di kamarnya. Ayo. Ayah, Hen mau datang. Ini sih sudah gila. Tata letak Feng Shui keluarga Su lumayan bagus. Seharusnya tidak ada energi yin dan energi mematikan sekuat ini. Sebenarnya apa yang salah? Chen Mo, apa yang kau lihat? Apakah ini penyebab kondisi ayahku? Oh, bukan apa-apa. Halo. Direktur Su, gawat. Ada karyawan perusahaan yang mengamuk mau lompat gedung. Ada yang mau lompat gedung. Aku kembali sekarang. Chen Mo, kita ke perusahaan dulu. Baiklah. Lepaskan aku. Jangan halangi aku. Biarkan aku bebas. Sheng Yun, jangan gegabah. Aku tahu tugas akhir-akhir ini terlalu berat, tapi kau jangan putus asa begitu. Pekerjaan apa? Haha, jangan halangi aku. Sheng Yun tadi baik-baik saja. Kenapa dia tiba-tiba mengamuk? Mungkin karena banyak pekerjaan. Tekanan kerjanya besar, jadi terlalu stres. Pekerjaan apa? Kalian jangan bergosip. Cepat tahan dia. Direktur Su segera datang. Lepaskan aku. Aduh, apa yang terjadi? Pasar tidak dilepas. Hari ini dia biasa saja. Tiba-tiba dia mengamuk di mejanya. Apa dia punya penyakit mental? Tidak ada. Biasanya dia sehat-sehat saja. Hasil pemeriksaannya juga normal. Cepat bawa ke rumah sakit. Biaya pengobatan ditanggung perusahaan. Feng Shui kantor ini lumayan juga. Hanya saja ada energi mematikan yang tak dapat dijelaskan. Energi mematikan. Cepat bawa dia bersamaku. Hei, Semuanya tenang dulu. Rekan Zheng Yun ini.
Dia hanya terlalu banyak tekanan akhir-akhir ini. Ditambah lagi ada riwayat penyakit. Makanya tiba-tiba kambuh. Semuanya perhatikan istirahat kalian. Keseimbangan kerja dan istirahat. Jangan terlalu menyalahkan diri dan cemas. Saya tahu semuanya bekerja keras demi proyek baru. Tapi perhatikan juga kesehatan. Baik, Direktur Su. Terima kasih atas perhatiannya. Lanjutkan pekerjaan kalian. Terima kasih, Direktur Su. Lanjutkan pekerjaan kalian. Cepat kembali bekerja. Chen Mo. Chen Mo, ikut ke ruanganku. Tadi kau sedang lihat apa? Oh, tidak ada. Kuberitahu ya. Keluarga Su adalah grup dengan aset puluhan miliar. Gedung Su yang kau lihat ini saja, karyawannya ada hampir 1.000 orang. Kau bekerja di sini. Jangan sampai membongkar identitas kita. Aku sedang bicara denganmu. Kau sedang lihat apa? Ada yang aneh apanya? Seluruh lantai ini aneh. Ada yang membekukan feng shui-nya. Chen Mo, ini zaman modern. Bisa tidak jangan sok misterius. Entah apa yang kau pelajari selama di gunung. Bicara yang tak masuk akal terus. Terserah kalau kau tidak percaya. Ini kan perusahaan keluarga Sumo, bukan milikku. Direktur Su, kepala keluarga Pang Kota Hai datang langsung. Sudah di luar. Keluarga Pang, keluarga nomor 1 di Kota Hai. Keluarga nomor 1 di Kota Hai benar. Cepat persilakan masuk. Baik, baik. Duduk di sini. Bisa, bukan, sayang. Ada energi kultivasi master, tidak kentara, terdapat aura jalur iblis. Direktur cantik nomor 1 di Kota Hai. Direktur Su, senang bertemu Anda. Tidak usah sungkan. Sama-sama. Siapa kau? Aku adalah pacarnya Direktur Su, Ken Mo. Haha, menarik juga ya. Tuan Pang datang kemari. Ada urusan apa? Aku tidak akan datang kalau tidak ada urusan penting. Kita bicara langsung saja, tak usah bertele-tele. Keluarga Pang kami tertarik dengan obat anti kanker hati yang sedang dikembangkan Direktur Su. Proyek ini. Aku bersedia menyuntikkan dana 2 miliar dengan persentase 50%. Kedepannya keluarga Song dan Pang bekerja sama agar saling menguntungkan, menciptakan kekayaan bersama. Bagaimana? Keluarga Pang itu kekuatannya misterius, warisan ratusan tahun, cara kerjanya kejam, bekerja sama dengan mereka sama saja dengan menyerahkan diri pada harimau. Maafkan aku, Tuan Pang, proyek ini masih dalam tahap penelitian. Keluarga Su belum berencana untuk bekerja sama, apalagi ini berkaitan dengan obat biologis. Direktur Su, Anda tidak mau mempertimbangkannya lagi. Pacarku bilang tidak mau ya tidak mau. Tidak ada yang perlu dipertimbangkan. Bos-bos sedang bicara. Kau hanya menantu yang menumpang. Punya hak apa untuk bicara? Nah, di sini. Kau juga, bawahan, tidak berhak untuk bicara. Siapa yang kau sebut bawahan? Coba bilang sekali lagi kalau kau berani. Tentu saja kau benar-benar tidak tahu diri. Hentikan. Bisnis gagal, hubungan tetap ada kan? Jangan merusak keharmonisan. Ini adalah undangan dari keluarga Pang. Mengundang Direktur Su hadir di acara makan malam puncak investasi Kota Hai besok malam. Di dalamnya juga ada sesi lelang. Mungkin Direktur Su tertarik. Ayo pergi. Hempeh, cih. Pang Yunfei ini benar-benar tidak bisa ditebak. Mengobrol dengannya saja membuatku merasa tertekan. Biasa saja. Chen Mo, bisa tidak kau bersikap agak serius? Dan jangan bersikap tidak peduli. Kau bekerja di sini sekarang, mewakili keluarga Su. Tadi kau lancang menyinggung kepala keluarga Pang. Kalau sampai konflik, bagaimana? Mereka memang datang dengan niat buruk. Kalau benar terjadi konflik, akan kulempar mereka ke bawah. Hen Meng, kau ini pria dewasa. Bisakah kau berhenti membual di depan wanita? Kemampuan bela dirimu memang hebat. Tapi keluarga Pang itu keluarga nomor 1 di Kota Hai. Ilmu bela diri mereka sangat sulit ditebak. Tidak bisakah kita merendah sedikit? Aduh, sayang. Aku, Direktur Su, gawat. Ada karyawan yang mengamuk lagi. Mengerikan sekali. Ini sungguh terlalu aneh.
A- a- Kenapa kambuh lagi buatmu? Direktur Su, ada hantu. Tugas belakangan ini terlalu berat. Semuanya cemas dan emosinya kurang stabil. Bagaimana kalau ku beri libur 1 hari untuk semuanya? Hanya ini caranya. Ada yang salah. Ada masalah pada feng shui-nya. Energi mematikan di area ini sangat kuat. Jangan-jangan di sini benar-benar ada makhluk halus. Lalu bagaimana kita bisa bekerja di sini? Direktur Su, dari kecil aku takut hal-hal begini. Aku minta dipindahkan kerja di cabang perusahaan. Aku juga. Jangan omong kosong di sini buat orang panik. Membuat semua orang ketakutan. Aku suka sikap sombongmu ini. Tidak percayakan. Baik. Hari ini aku pasti akan menemukannya untukmu, Mem. Hei, beri jalan. Siapa kau? Itukah? Tidak tahu ya. Sok misterius saja. Barang apa yang ada di dalam kotak ini? Ini adalah tengkorak dan abu manusia. Semasa hidupnya mungkin mati tak wajar. Aura darahnya lumayan kuat. Bagaimana kau bisa menyimpulkannya? Kebetulan bukan. Yang kupelajari di gunung adalah ilmu pembasmi iblis seperti ini. Bisa kau pecahkan hal ini? Tentu saja. Iya. Ini adalah koin Wudi. Berkhasiat mengusir roh jahat. Letakkan di sini bisa melindungimu. Benar-benar bisa melawak ya. Ini sungguhan atau main-main? Aku sembuh, Hempeh. Aku sembuh. Benar-benar seorang ahli, sangat luar biasa. Nona muda, tadi Presdir tiba-tiba membaik dan tidak mengamuk lagi. Ternyata memang ampuh. Halo, mengerti Nona muda. Tadi kondisi Heng Yun membaik. Boleh juga kau. Ting, poin kasih sayang Su Qingyu bertambah 20, hadiah fisik berlipat 10. Sebelumnya bertambah 10 poin saja sudah jauh. Melampaui orang biasa sekarang ditambah 10 kali lipat tenaga. Menangkap peluru dengan tangan kosong sudah bisa kan? Sekarang percaya padaku kan? Kuperkenalkan pada kalian, ini Chen Mo. Sahabat baikku, halo semua. Aku Chen Mo. Mulai sekarang, kalian semua sudah bisa bekerja dengan tenang di rumah. Tidak ada masalah lagi. Baik, wah, bagus sekali. Hahamhem. Tak bisa dipahami siapa yang menaruh barang ini di sini. Mungkin lawan keluarga Sumu yang mengundang kultivator iblis untuk sengaja memasang jebakan ini. Xiang Wen, kau bawa 2 pengawal untuk memeriksa rekaman CCTV, lalu pergi ke kantor polisi. Coba lihat apa bisa menangkap dalang di baliknya. Baik, Direktur Suhei. Aduh, sebenarnya tidak perlu. Aku sudah memecahkan jebakan Feng Shui mereka. Seharusnya mereka akan bertindak lagi. Keluarga Wu atau Pang sama-sama mungkin. Dengan begitu, aku bisa melacak mereka dari petunjuk yang ada. Tidak kusangka kau benar-benar bisa cara kultivasi ini. Itu sih jelas aku bisa banyak hal. Apa itu ilmu Kimen Dunjia, peramalan I Ching, terbang di atas awan, ilmu menundukkan naga, ilmu mengendalikan pedang, dan lain-lain semua aku bisa. Kau sungguh bisa. Empeh, lihat baik-baik. Hai. Hai. Hei. Aku tidak bermimpikan. Kau sedang berkultivasi. Atau siluman iblis. Ting, poin kasih sayang Su Qingyu bertambah 10. Ayo.
Ahli Gu, bagaimana? Jebakan energi mematikan tadi baru saja dibongkar. Ada jagoan di gedung keluarga Su. Sangat mengerti soal Feng Shui dan ilmu sihir. Sepertinya. Apa orang yang bernama Chen Mo itu? Kepala keluarga, biar saya yang turun tangan. Menerobos masuk ke keluarga Su, membunuh Chen Mo. Jangan bertindak gegabah. Suruh orang selidiki informasi Chen Mo, lalu tangkap semua orang yang dipedulikannya. Setelah itu jalankan rencana kita. Halo, Paman kenapa? Ken Mo, King Yu ada di kampus tidak? Dia tidak ada di sini. Ada apa, Paman? Dari pagi aku tidak melihatnya, waduh. Jangan-jangan ini sungguhan. Ada apa? Apa yang terjadi? Gawat. Ken Mo, barusan aku dapat telepon dari keluarga Peng. Mereka menculik Qing Yu dan 2 temanmu. Apa mau mereka? Mereka menyuruh kita datang dalam waktu 1 jam. Kalau tidak, mereka akan membunuhnya. Oke, Paman jangan panik. Biar aku yang periksa ke sana. Hei. Aduh. Feng Huan, Hao Yifan. Perbuatan kalian ini melanggar hukum. Dibandingkan dengan kekayaan besar ini, melanggar hukum bukan apa-apa. Melanggar hukum bukan apa-apa. Kalau aku, Pang, berhasil mendapatkan formula obat anti kanker, keluarga Pang kita bisa keluar dari kota Hai. Menjadi keluarga terbesar di provinsi bahkan senusantara. Saat waktunya tiba, hukum pun harus tunduk pada keluarga Pang. Haha. Kau sudah gila. Su Qing Yu, lebih baik kau berharap ayahmu bawa resep obatnya untuk menukar kalian bertiga. Kalau tidak, kalian bertiga tak ada yang bisa lolos. Hen Mo pasti akan datang menyelamatkan kami. Ken Mo pacaran dengan 3 wanita sekaligus, sungguh membuat iri ya. Tapi seandainya Chen Mo datang ke sini, yang dia selamatkan pertama kali itu kau, atau kau. Atau kau. Haha. Chen Mo, Chen Mo. Tenang saja, aku akan membawa kalian kembali dengan selamat, Mem. Direktur Su memang orang yang tepat janji. Aku sudah bawa barangnya, lepaskan putriku dan orang tak bersalah lainnya. Orang-orangnya ada di sini semua, untuk saat ini tanpa lecet sedikit pun. Berikan barangnya padaku. Setelah barangnya ku periksa, baru aku lepaskan mereka. Ayah, jangan. Haha. Dengan adanya resep obat anti kanker ini, hempeh, jika semua orang di dunia kena kanker hati, 1 obat ini akan bernilai selangit. Haha. Kalau begitu keluarga Pang, kita akan kaya raya. Menjadi keluarga bangsawan terbesar di seluruh Tiongkok, sebentar lagi pasti akan terwujud. Haha. Sekarang resep obatnya sudah didapatkan. Ketiga mahasiswi cantik ini bisa diserahkan padaku kan? Kuberikan untukmu. Su Qing Yu, waktu aku mendekatimu, kau sama sekali tak memedulikanku. Hari ini jangan salahkan aku kalau aku bersikap kasar ya. Peng Yanfei, jangan bilang kau mau mengingkari janji. Aduh, tak ada pilihan. Hanya jika kalian semua mati, baru tak akan ada yang bisa menghalangi kami. Sebelumnya jebakan energi mematikan di grup Su. Apakah itu juga hasil kerja sama keluarga Feng dan keluarga Pang? Karena kau sudah tahu, kau tak akan pernah bisa keluar hidup-hidup dari sini. Serang. Kepala pelayan Mo adalah seorang Grandmaster membunuhmu. Sama mudahnya dengan membunuh seekor anjing.
A, 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 a. Ternyata tingkat kultivasinya Grandmaster. Hempeh, kau terlalu banyak bicara. Apa hebatnya seorang Grandmaster? Aku ini seorang yang sedang kultivasi. Kau berani? Tunggu apa lagi? Tembak. Tunggu apa lagi? Tembak. Putriku. Kan sudah kubilang, aku berkultivasi. Senjata ini tidak bisa melukaiku. Ahligu, ya. Henmoem. Matilah kau, kultivator iblis sialan. Hari ini aku akan bertindak atas nama keadilan, membasmi iblis dan siluman. Hei. Lihat ini. Tak mempan. Aku tak bisa membunuhmu, tapi aku bisa membunuh mereka. Benar-benar tidak asyik. Kenmo. A. 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 Aku salah. Sudah terlambat. Aduh, wajahku tidak apa-apakan. Aduh, kakak, adik, dan nenekku tersayang. Sini, ku potong talinya. Jangan takut ya hei, tidak apa-apakan. Aduh, jangan takut, tidak apa-apa. Sudah aman ya ah. Chenmo, terima kasih ya Nona Shou. Dia kan pacarku King Yu, cepat buka suara. Menantu sebaik ini jangan sampai direbut orang lain. Chenmo, aku suka padamu, jadilah pacarku ya. Kalian bertiga tak usah ribut. Kalian bertiga sama-sama hebat. Tapi kalau aku disuruh pilih salah satu, aku tidak bisa melakukannya. Kalau kalian memaksaku memilih, lebih baik aku pergi ke gunung untuk berkultivasi. Tunggu sebentar, Chenmo.